Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan pada bulan Juni tahun 2024. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan, serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Kasus pembunuhan ini terjadi tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024 di sebuah kebun karet di Desa Tebing Sarimulia, Kecamatan Belitang, Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Dan korbannya seorang gadis remaja yang masih muda. Dan kali ini saya akan membahas kasusnya. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau disingkat Oku Timur adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk sebagai pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu. Salah satu suku asli di wilayah ini adalah suku Komering, yang merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Selatan, di mana suku ini menjadi salah satu rumpun suku Lampung yang sangat berbeda dengan suku-suku di Sumatera Selatan pada umumnya yang kebanyakan rumpun suku Melayu. Selain itu, banyak juga ditemukan suku pendatang seperti suku Jawa, terutama di Kecamatan Belitang dan sekitarnya, yang membuka lahan pertanian melalui program transmigrasi sejak zaman kolonial Belanda. Salah satu ikon daerah ini adalah Bendungan Perjaya yang dibangun pada tahun 1991 untuk mendukung program pertanian dan transmigrasi tersebut. Oleh karena itu, Oku Timur menjadi salah satu penghasil beras terbesar di Sumatera Selatan. Sedangkan di sektor perkebunan, komoditas andalan dari Kabupaten Oku Timur adalah karet dan kelapa sawit. Serta juga bahan galian merupakan salah satu aset Kabupaten Oku Timur untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi kekayaan alam Kabupaten Oku Timur meliputi batu bara yang tersebar di Kecamatan Buai Madang, Madang Suku Dua, Martapura, dan Buai Pemuka Beliung. Namun, pada bulan Juni tahun 2024 kemarin, terjadi peristiwa tragis yang menggemparkan dengan ditemukannya sesosok mayat seorang wanita muda korban pembunuhan di salah satu kebun karet di sebuah desa di Kabupaten Oku Timur. Penemuan dan kondisi jasad korban. Warga Desa Tebing Sarimulia, Kabupaten Oku Timur, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad seorang perempuan muda di salah satu kebun karet. Seorang warga petani karet yang sedang menyadap karet di lokasi itu sangat terkejut saat melihat sesosok jasad seorang perempuan yang sudah terbujur kaku di sekitar semak-semak di perkebunan karet pada hari Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Sekitar pukul 8 pagi. Dia pun panik dan memberitahukan kepada warga lainnya, serta melaporkan ke Polsek Madang Suku 1. Pihak kepolisian yang menerima laporan itu dengan gerak cepat langsung meluncur ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Saat ditemukan, kondisi jasad korban banyak mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Korban pun langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit setempat. Setelah dilakukan visum, terdapat luka lebam di bagian dada dan lecet di bagian leher, serta luka akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala.
Pukulan tersebutlah diduga yang membuat korban tewas. Pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi, sehingga hanya visum luar dan jasad korban lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, korban sempat dilaporkan hilang, dan dari keterangan pihak keluarga, korban keluar dari rumah pada hari Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna putih. Korban pun saat itu pergi tanpa pamit kepada pihak keluarga, sehingga mereka pun tidak mengetahui keberadaan korban. Dari hasil pemeriksaan, sepeda motor yang dibawa korban telah hilang dan juga handphone milik korban. Penangkapan dan motif pelaku. Pihak kepolisian lalu mendalami kasus pembunuhan ini dengan memeriksa saksi-saksi yang dekat dengan korban, dan tidak lebih dari 24 jam tim gabungan Shadow Wallet, Satreskrim Polres Oku Timur dan Polsek Madang Suku 1 berhasil menangkap pelaku di tempat tinggalnya di Desa Pandan Agung, Kecamatan Madang Suku 2, Kabupaten Oku Timur pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2024 sekitar pukul 11 malam. Pelaku lalu diamankan dan dibawa ke Polres Oku Timur untuk dilakukan interogasi dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dari hasil interogasi pihak penyidik, motif pelaku melakukan pembunuhan itu karena pelaku cemburu dan sakit hati kepada korban yang merupakan kekasihnya sendiri yang telah mempunyai pria lain, sedangkan pelaku sendiri sudah mempunyai istri yang sedang hamil. Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, sekitar pukul 10 pagi, korban keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya, tanpa pamit kepada orang tuanya. Pada pukul 2 siang, korban lalu bertemu dengan pelaku yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Mereka berdua lalu jalan menaiki motor korban. Saat dalam perjalanan, korban kedapatan ditelepon dan berkirim pesan dengan pria lain, dan membuat pelaku lalu terbakar api cemburu sehingga terjadi cekcok. Lalu pelaku membawa korban ke sebuah kebun karet. Sesampainya di lokasi, korban dan pelaku kembali terlibat cekcok. Karena terlanjur sakit hati, pelaku lalu memukul korban hingga terjatuh ke tanah dan kembali memukul korban di bagian dada. Tidak puas dengan itu, pelaku lalu mengambil sebuah balok kayu lalu memukul kepala korban berkali-kali hingga korban meregang nyawa. Setelah itu, pelaku lalu meninggalkan korban yang telah meninggal dunia di kebun karet itu dan membawa kabur motor serta handphone korban dengan maksud untuk menghilangkan jejaknya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP serta pasal 365 ayat 3 KUHP. Dan semoga pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
Cinta segitiga adalah hubungan yang kurang bisa diterima oleh satu atau beberapa orang yang terlibat. Seseorang biasanya akan merasa dihianati pada akhirnya. Hubungan cinta segitiga yang biasanya diterima oleh setiap orang yang terlibat disebut poliamori, yaitu praktek yang hanya mengarah dan memiliki banyak hubungan intim dengan sepengetahuan dan persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat. Namun dalam hal monogami, cinta segitiga sangat tidak stabil. Cinta tidak terbalaskan dan kecemburuan adalah hal yang umum dalam cinta segitiga. Meski jarang, cinta segitiga dianggap mampu mendorong terjadinya pembunuhan atau bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit hati atau terbakar api cemburu. Maka berhati-hatilah dalam memahami cinta. Jangan sampai kalian menjadi korban dari cinta terlarang yang berujung kematian. Nah, itulah salah satu aksi yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya.